Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center ini bernaung di bawah Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia yang berpusat di Magelang. Dan Klaten Messianic Center ini merupakan wadah untuk kita bersama-sama belajar kitab suci dengan pola Ibrani atau dari sudut pandang Ibrani sesuai dengan komitmen kita untuk kembali kepada pola Ibrani. Mari kita lanjutkan pengajaran tentang kitab Kejadian atau Parashat Bereshit. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Bereshit di dalam pendahuluan. Sekarang kita masuk ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Sebelum kita mulai, mari kita baca pengakuan kita dari kitab Mazmur atau Tehillim 124 ayat 8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we arets. Haleluya, amin. Sekarang kita lanjutkan belajar Parashat Bereshit. Kita nanti akan masuk ke dalam Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 1. Sebelum kita baca Kejadian atau Bereshit 1 ayat 1, karena Bereshit itu kitab Bereshit atau kitab Kejadian itu masuk ke dalam Torah. Maka sebelum membaca Torah kita ucapkan doa berkat sebelum membaca Torah. Mari kita baca sama-sama. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam asar bahar banu mikol hamifenatan lanu et torato. Haleluya, amin. Sekarang kita baca Bereshit 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Mari kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam asar natan lanu toratemet bekaye olam nata betohenu. Haleluya, amin. Ya, Bereshit 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani dikatakan Bereshit bara Elohim et ha-samayim ve et ha-aretz. Di sini kata pertama adalah Bereshit. Bereshit itu berasal dari kata reshit. Kata dasarnya adalah reshit diberi awalan be. Jadi be itu biasanya berartian memiliki arti pada memang. Jadi ini kalau pada mulanya yaitu ya betul ya. Bereshit gitu. Kata dasarnya adalah reshit. Reshit itu artinya adalah awal atau mula atau ketua gitu ya, atau start itu bisa. Reshit itu berasal dari kata ros. Jadi asal kata dari reshit ini adalah ros. Ros artinya adalah kepala. Kita setiap tahun kan merayakan Hari Raya Rosh Hashanah. Rosh itu kepala, Hashanah, Shana itu tahun. Jadi Rosh Hashanah adalah kepala tahun. Jadi awal tahun itu tahun baru. Rosh Hashanah itu tahun baru Ibrani. Jadi kalau Rosh Hashanah itu sebenarnya tahun baru yang sebenarnya gitu ya. Karena kalender Ibrani kan yang ada sebelum ini ya, sebelum kalender Gregorian. Jadi itu malah kalender ilahi. Jadi kalau kita merayakan Rosh Hashanah itu malah itu tahun baru yang benar-benar tahun baru, yaitu Rosh Hashanah itu tanggal 1 Tisri. Oke, kita lanjutkan. Bereshit itu jadinya artinya kalau di dalam bahasa Inggris adalah in the beginning, bukan in a beginning. Jadi ini bisa dirasakan ya, in the beginning dan in a beginning ini bisa dirasakan. Jadi yang benar adalah in the beginning, bukan in a beginning. Jadi yang benar itu adalah pada mulanya, gitu, pada mulanya. Kalau di dalam kitab suci ILT dikatakan pada awalnya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, gitu. Sama aja sebenarnya. Tapi di sini saya menggunakan kata pada mulanya karena
saya lebih sreg dengan kata pada mulanya, seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah bara. Bereshit bara. Bara di sini diartikan menciptakan. Bara itu menciptakan, tetapi kata bara ini hanya untuk Elohim. Ya, untuk selain Elohim itu tidak boleh menggunakan kata bara ini. Untuk selain Elohim itu biasanya menggunakan kata yatsar. Yatsar itu artinya adalah membuat atau membentuk, gitu ya. Atau membentuk. Membentuk itu misalnya ini ya, orang bikin kuali itu ya, bikin bejana. Nah, itu membentuk, gitu. Kemudian menghasilkan, berproduksi atau bergenerasi, itu menghasilkan, itu juga menggunakan kata yatsar. Ini contoh-contohnya penggunaan kata yatsar dan bara. Di sini misalnya, aku menciptakan, bahasa Ibraninya adalah ani yatsarti. Kemudian dia menciptakan, dia pria ini ya, dia menciptakan. Maka dalam bahasa Ibrani dikatakan hu yatsar. Kemudian dia wanita menciptakan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hi yatsera. Akhiran he di dalam bahasa Ibrani tidak dibaca. Jadi bukan yatserah gitu, bukan, tapi yatsera gitu. Lalu mereka menciptakan, hem yatseru, itu mereka menciptakan. Tetapi kalau kita lihat yang terakhir, Elohim menciptakan, maka di sini dikatakan Elohim bara. Jadi bara ini hanya untuk Elohim, bukan untuk yang lain. Ya, ini saya kira bisa dimengerti ini ya. Ini karena tata krama, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah kata bara di sini ada kata Elohim. Elohim itu berasal dari kata El. El itu artinya Tuhan. Nah, jadi kalimat Bereshit bara Elohim et hasamayim ve haaret itu bisa dikatakan secara harafiah seperti ini. Pada mulanya diciptakan oleh Elohim surga dan bumi. Nah, ini adalah dasar dari Devarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ini kita semua hafal ini ya. Ulangan atau Devarim 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu satu. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Di sini kata Echad sering diterjemahkan Esa, gitu ya. Tapi karena kita monoteisme, jadi saya suka menggunakan kata satu. Echad itu memang artinya satu. Kalau kita menggunakan kata Esa, itu nanti bisa berbagai macam tafsir. Jadi Yahweh itu satu. Jadi Bereshit 1 ayat 1 adalah silsilah dari monoteisme. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 44 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, beginilah firman Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Sebaot berfirman, akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Jadi Elohim hanya satu. Oleh karena itu, Bereshit pasal 1 ayat 1 ini adalah dasar dari Ulangan atau Devarim 6 ayat yang keempat, yaitu dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu satu. Itu silsilah monoteisme.
Jadi silsilah monoteisme ada di dalam Beresit 1 ayat yang ke-1. Sekarang kita mau belajar tentang kata Elohim. Elohim itu satu. Nah, jika satu, lalu mengapa menggunakan istilah jamak? Kita lihat di situ ada akhiran im. Elohim. Di dalam bahasa Ibrani, kalau menggunakan kata im itu artinya jamak atau banyak. Berarti Elohim bukan satu, jamak. Ya, kita lihat dulu penjelasannya, gitu ya. Mari kita bandingkan aja ya. Kita bandingkan seperti ini. Biar mudah cara belajarnya. Elohim kita bandingkan dengan kata panim. Panim itu artinya wajah. Setiap manusia pasti punya satu wajah ya, nggak mungkin ada banyak wajah ya, kecuali dia kembar siam atau gimana gitu ya. Ya, manusia itu memiliki satu wajah, seperti itu. Nah, sekarang kenapa kata wajah ini juga menggunakan istilah jamak? Lihat, ada akhiran im, panim. Ya kan? Ada akhiran im, jadi artinya jadi jamak. Itu karena ada 5 indera di wajah. Ada indera penglihatan, penciuman, pendengaran, ya, pengecap dan peraba, ada semua di dalam wajah. Karena ada 5 indera di wajah, maka dikatakan panim. Nah, kalau Elohim, apa yang menunjukkan kejamaannya? Yaitu sifatnya yang maha segala-galanya. Jadi karena sifatnya maha, maka disebut Elohim, pakai akhiran im. Nah, ini kita bisa mengerti jadinya kenapa kok disebut Elohim. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada kata Elohim et hasamayim ve'et haaret. Kita lihat di frase ini ya. Elohim et hasamayim ve'et haaret. Di frase ini kita lihat ada kata Elohim et. Elohim et. Ini kalau kita pisah secara tersendiri, maka kita bisa membacanya Elohim Alef Tau. Elohim Alef Tau. Alef itu huruf pertama, dan Tau itu huruf yang terakhir. Kalau di bahasa Yunani dikatakan Alfa dan Omega, gitu ya. Tapi kita berpola Ibrani, kita lihat yang Ibraninya saja. Elohim Alef Tau. Nah, kalau Elohim Alef Tau, kita lihat lagi tadi di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 tadi. Beginilah firman Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya. Yahweh Sebaot berfirman, Akulah yang awal dan aku yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Lihat yang saya kasih huruf warna merah. Akulah yang awal dan aku yang akhir. Demikian pula di dalam kitab Wahyu atau kitab Gilyahna pasal 22 ayat 13. Di sini dikatakan akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Di dalam kitab Yesaya, Bapa Yahweh berfirman, Akulah yang awal dan aku yang akhir. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berfirman, Akulah yang pertama dan yang terakhir. Sama ya. Jadi, kalau begitu, karena Tuhan itu satu, maka ya Tuhan Yesus ini Bapa Yahweh. Seperti itu. Banyak orang-orang di luar sana yang menolak kalau Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia seperti itu ya. Ya itu kan pemikiran manusia, kan gitu kan. Saya mau katakan di sini bahwa Tuhan itu bisa jadi apa saja ya.
Jangankan kok jadi manusia, selain jadi manusia aja bisa. Dan itu Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Bisa. Kalau Tuhan yang kita percaya nggak bisa jadi manusia, berarti nggak Maha Bisa. Ya ngapain kita percaya sama Tuhan yang nggak Maha Bisa? Kita kan percayanya kepada Tuhan yang Maha Bisa. Jadi Tuhan itu bisa jadi apa saja. Dan ini memang ada di dalam alur rencananya, bahwa Bapa Yahweh itu akan menjadi manusia dan akan meremukkan kepala si ular. Tetapi si ular nanti akan memagut tumitnya, akan menggigit tumitnya. Kenapa jadi manusia? Ya karena yang diselamatkan manusia. Kenapa yang diselamatkan manusia? Karena manusia itulah yang memimpin bumi. Seperti itu. Kalau pemimpinnya diselamatkan, maka semuanya akan selamat. Kan manusia itu diberi kuasa ya oleh Bapa Yahweh ya atas segala makhluk. Jadi yang diselamatkan manusianya. Bahkan manusia itu kedudukannya lebih mulia daripada para malaikat. Malaikat itu ditugaskan oleh Bapa Yahweh untuk melayani manusia-manusia ciptaannya, untuk melayani anak-anaknya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Alef dan Tau itu adalah eksistensi dari Elohim sendiri atau eksistensi dari Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu ada dari sejak kekal sampai dengan nanti kekal, itu ada. Nah, makanya Alef dan Tau itu adalah eksistensi dari Bapa Yahweh. Selanjutnya, di antara kata Samayim dan Aret, di situ ada kata Weet. Ya kan? Kalau lengkapnya gini, Bereshit bara Elohim et hasamayim Weet haaret. Kita lihat kata Weet ini. Kita lihat tadi bahwa Alef dan Tau itu adalah eksistensi dari Elohim. Waw itu adalah lambang dari manusia. Waw itu huruf ke-6. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi waw itu adalah lambang manusia. Jadi secara remes ya ini ya. Kata Weet itu bisa diartikan Elohim yang menjadi manusia. Alef Tau yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesua HaMasiah. Jadi ini bukan pribadi yang berbeda, tidak. Tetapi Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Dari sini mungkin kita sedikit banyak mendapat pencerahan tentang tentang Bapa Yahweh, kemudian Putra ya, Yesua HaMasiah, kemudian Roh Kudus. Orang-orang itu sering menjelaskan dengan tidak jelas, sehingga orang-orang yang lain, orang-orang di luar kepercayaan kita sering mengatakan bahwa Tuhan kita itu ada 3 gitu ya. Tidak, Tuhan kita itu satu gitu ya. Tapi dia pernah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan sekarang dia berwujud Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus dikirim oleh Tuhan Yesua untuk menolong kita sampai sekarang ini. Ketika saya membuat video ini juga ada Roh Kudus di samping saya. Seperti itu. Juga di samping Bapak Ibu semua. Haleluya. Ya. Kata Weet, kita perhatikan kata Weet itu terletak antara kata Samayim dan Aret. Jadi ini terletak di antara kata Samayim dan Aret. Oleh karena itu secara remes juga bisa diartikan Elohim adalah Alef dan Tau kan tadi kan. Menjadikan dirinya pengantara ya yang berwujud manusia itu tadi antara Samayim dan bumi. Oleh karena itu di dalam kitab Ibrani atau Ifrim pasal 4 ayat 14, Rabi Saul atau Rasul Paulus mengatakan, selanjutnya karena mempunyai seorang imam besar yang agung,
yang telah melintasi langit, yaitu Yesua Putra Elohim, maka kita dapat berpegang teguh akan pengakuan itu. Lihat, imam besar yang agung. Artinya, Tuhan Yesua itu menjadi imam, menjadi pengantara. Weet terletak antara kata Samayim dan Aret. Weet itu menggambarkan Tuhan Yesua. Dan Tuhan Yesua itu adalah imam. Imam adalah pengantara. Pengantara antara Samayim dan Aret. Seperti itu. Nah, jadi imam itu adalah perantara antara Elohim dan umatnya atau dengan anak-anaknya. Sekarang kita kembali ke kata Elohim. Elohim di sini diawali dengan huruf alef. Huruf alef ini istimewa ya. Huruf alef, kalau kita perhatikan huruf alef itu terdiri atau tersusun dari 3 huruf sebenarnya, yaitu 2 huruf yod dan 1 huruf waw. Jadi ini yod, waw, yod seperti itu. Kalau kita lihat gematrianya, yod, waw, yod, yod itu gematrianya 10, waw itu 6, yod 10, jadi jumlahnya ada 26. Kita bandingkan dengan nilai gematria dari nama Bapa Yahweh. Ya, Yahweh, yod, he, waw, he. Yod itu 10, he itu 5, waw itu 6, he lagi itu 5. Jadi jumlahnya 26. Jadi ini memiliki nilai gematria yang sama. Oleh karena itu, huruf alef itu adalah huruf yang melambangkan Elohim. Nah, alef itu adalah huruf yang pertama. Jadi nilai gematrianya 1. Kalau kita urai menjadi kata gitu ya, kata alef gitu. Alef, lamet dan p, alef gitu. Nilai gematrianya adalah 111, 111. Jadi ini tetap 1. 111 kalau jumlah memang 3. 3 adalah angka kesukaan dari Bapa Yahweh. Kita nanti akan membahas angka 3 ke depan ya. Kalau dibahas di sini nanti terlalu panjang videonya. Nah, kata alef itu artinya adalah yang terutama. Kalau kita balik menjadi pele, artinya adalah ajaib. Unik ya, huruf Ibrani itu ya. Jadi ini memang Elohim itu digambarkan dengan huruf alef. Itu memang kalau diapa-apakan ya tetap aja itu menunjukkan sifat dari Bapa Yahweh itu sendiri, yang terutama kalau dibalik menjadi ajaib dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat arti dari kata 1000. Ini juga berhubungan dengan alef ya. Kata 1000. Kalau alef itu artinya 1. Sedangkan elef itu artinya adalah 1000. Kita melihat di dalam kitab Mazmur atau kitab Tehilim pasal 90 ayat yang keempat. Sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin apabila berlalu, dan seperti tugas jaga malam pada malam hari. Ya, di sini ya, ini perlu kita mengerti bahwa tidak semua kata 1000 di dalam kitab suci harus diartikan secara literal atau secara harafiah. Seringkali kata 1000 itu menggambarkan sesuatu yang tak terbatas atau tak terhingga. Elohim itu juga begitu. Elohim itu alef dan elef. Jadi dia 1 dan tak terbatas. Jadi kalau kita baca kitab suci, kita menemukan kata 1000, kita lihat dulu. Ini artinya literal atau mengartikan sesuatu yang tidak berhingga atau tak terbatas. Kalau masalah waktu, biasanya itu
mengartikan tak terbatas atau tak berhingga, gitu ya. Kita kembali ke kata Elohim. Semua kata di dalam kitab Ibrani yang berawalan Alef, Elohim tadi diawali dengan Alef ya. Jadi semua kata dalam kitab suci Ibrani yang berawalan Alef itu selalu mengandung unsur Elohim di dalamnya. Jadi semua kata di dalam bahasa Ibrani yang diawali dengan huruf Alef itu berarti mengandung unsur Elohim di dalamnya. Contoh, Adam, artinya manusia ya, Adam diawali dengan huruf Alef. Isya, artinya wanita, diawali juga dengan huruf Alef. Eset atau istri, diawali juga dengan huruf Alef. Echad, satu ya, diawali dengan huruf Alef. Nah, di sini mudah ya dimengerti ya. Ya, kita lanjutkan di Beresit pasal 1 ayat 1. Di sini ada kata samayim. Ya, Beresit bara Elohim et hasamayim. Samayim. Kitab suci bahasa Indonesia menerjemahkannya langit. Kita nanti akan belajar tentang langit di pertemuan keempat. Nanti kita akan belajar tentang langit ya. Di sini dikatakan samayim. Samayim itu arti yang sebenarnya adalah surga. Itu tempatnya Elohim ya. Tetapi samayim itu sebenarnya ada 3 tingkat. Nanti kita akan belajar ya. Ada tingkatan samayim dan itu menurut Rabi Saul, menurut Rasul Paulus ya. Oke, kita lihat arti dari kata samayim. Samayim itu kemungkinan itu berasal dari kata sama, artinya loteng. Juga mungkin berasal dari kata samam, yang artinya sunyi, senyap, atau kosong. Juga mungkin berasal dari kata mayim, yang artinya air, dengan awalan shin, sehingga artinya menjadi seperti air, samayim, seperti air gitu ya. Mungkin juga dia berasal dari kata syam yang artinya di sana dan mayim atau air gitu ya. Jadi di sana ada air gitu ya. Itu kemungkinan-kemungkinan dan yang terakhir adalah berasal dari kata eis yang artinya api dan mayim yang artinya adalah air. Kalau saya itu lebih cenderung kepada arti yang terakhir ini. Ini dari kelima arti ini kemungkinan ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengambil salah satu. Tapi kalau saya itu mengambilnya yang kelima. Saya tidak bermaksud mempengaruhi Bapak, Ibu, tidak. Tapi kenapa saya ambil yang kelima? Karena saya berpedoman bahwa Elohim itu maha seimbang. Jadi kata samayim berasal dari kata eis dan mayim, api dan air. Ini menunjukkan bahwa Elohim itu maha seimbang. Nah, sampai di sini pengajaran tentang kitab Kejadian atau Parashat Beresit pertemuan yang kedua. Pertemuan berikutnya kita akan belajar di ayat yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa share video ini sebanyak-banyaknya biar firman Bapak Yahweh bisa berkembang luas sampai ke ujung-ujung bumi. Dan Bapak Ibu bisa tekan tombol like-nya supaya algoritma dari channel ini bisa naik. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu itu membuka aplikasi, maka di beranda nanti akan muncul ketika kami mengupload video berikutnya. Kita akan terus belajar Parashat Beresit ini, dan saya berdoa pengajaran-pengajaran yang ada di video ini bisa
sedikit banyak membantu untuk Bapak Ibu dan saudara yang menjadi gembala. Itu bisa menjadi referensi ketika akan menyusun khotbah. Meskipun ini bukan referensi satu-satunya dan yang terutama ya. Tentu Bapak Ibu dan saudara memiliki referensi yang lain juga. Tetapi kami hanya berusaha untuk bisa membantu Bapak Ibu dan saudara semua. Juga untuk yang bukan pengkhotbah atau gembala, bisa untuk lebih memperdalam lagi tentang firman Bapa Yahweh, sehingga bisa lebih mengenal Bapa Yahweh itu seperti apa, dan bagaimana, apa saja yang disukai dan apa saja yang tidak disukai. Demikian pengajaran kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.